Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Saputra. Mas Yogi. Ini kami akan mendemokan perbandingan dari proyek raca bangun fosil logic untuk pengereman otomatis, di mana ini merupakan simulasi MATLAB-nya. Nah, pada simulasi MATLAB-nya, ini nanti akan dibandingkan dengan proyek yang ada pada Arduino atau implementasinya. Nah, di sini MATLAB-nya terdapat posisi logik, kecepatan dengan jarak. Bila kecepatan dengan jarak sebagai inputan, dan di sini terdapat tingkat pengereman sebagai output. Nah, di sini misalnya ini kecepatan. Misal ini sangat lambat, di mana sangat lambat itu terdapat range-nya 15 sama 35 dengan display range 15 sama 35 dan mendapatkan parameter 15, 15, 20. Nah, ketika kecepatan itu menjadi lambat, di mana range-nya akan menjadi 15 sama 35 dan mendapatkan parameter 15, 20 sama 25. Dan ketika kecepatan mobil itu sedang, maka di range-nya 15 sama 35 akan mendapatkan parameter 20, 25 sama 30. Nah, di sini bila kecepatannya itu sangat cepat, di mana range 15 sama 35 akan mendapatkan parameter 20, 30 sama 35. Nah, di sini kalau kecepatannya menjadi sangat cepat dengan range 15 sama 35 akan mendapatkan atau parameternya akan bernilai 30, 35 sama 35. Itu merupakan untuk kecepatan, dan selanjutnya ini jaraknya. Bila jaraknya sangat dekat, di mana range 0 sampai 40 akan mendapatkan parameter 0, 0, 10. Nah, bila jaraknya itu dekat dengan range 0 sampai 40 akan mendapatkan parameter 10, 10, 20. Nah, ketika jaraknya sedang di parameter 0 sama 40, parameternya akan berubah menjadi 10, 20, 30. Nah, di sini kalau jaraknya jauh, dengan range-nya sama seperti sebelumnya, akan mendapatkan parameter 20, 30, sama 40. Nah, sini bila sangat jauh, di range yang sama akan mendapatkan parameter 30, 40, sama 40. Nah, di sini parameternya akan berubah apabila jaraknya juga berubah, sangat dekat, dekat, sedang, jauh, sedang, sangat jauh. Begitupun dengan kecepatannya tadi. Nah, di sini ada tingkat pengereman. Tingkat pengereman. Ketika tingkat pengereman sangat lemah, di range 0 sama 100, akan mendapatkan parameter 20 di sangat lemah. Dan ketika pengeremannya lemah, di range yang sama, akan mendapatkan parameter 40. Dan ketika tingkat pengereman sedang, akan mendapatkan parameter 60 di range 0 sama 100. Nah, bila pengereman kuat, akan mendapatkan parameter 80 di range yang sama. Dan ketika tingkat pengereman sangat kuat, di range yang sama akan mendapatkan parameter 100. Dan selanjutnya, dan ini jika dilihat dari bahasa pemrograman, ini dimulai dari 1 dengan if kecepatan sangat lemah, cepat, sedang, dan jarak, jauh, dekat, sedang, akan menempatkan tingkat pengereman yang berbeda-beda tergantung dari kecepatan dan jaraknya. Ini merupakan bahasa pemrograman untuk fase logiknya. Dan di rules-nya, nah ini merupakan rules, masuk saja ke hasil pengujiannya dari simulasi MATLAB Fuzzy Logic. Di
di sini ada masukan, keluaran, dan ada juga error. Di mana bila kecepatan 18 dengan jarak 2, maka pada fungsi logiknya atau simulasi mendapatkan 22,4, dan sedangkan pada prototype mendapatkan 20 dengan kondisi error 12%. Nah, di nomor 2 pun, nah ini kita bandingkan. Ini kita bisa bandingkan. Dan ketika di sini 18 sama 2, nah ini ketika 18 sama 2, Ini kecepatan 18, jarak 2, akan mendapatkan tingkat pengereman 22,4. Nah, kita bisa melihat di simulasinya, di simulasi 22,4. Nah, nomor 2. Nah, selanjutnya nomor 2, bila kecepatannya 20 dengan jarak 18 meter, 18 akan mendapatkan di simulasi 40. Nah, kita bandingkan di toolbox, di tools MATLAB. Nah, kita coba 20 sama 18. Nah, kita bisa melihat kecepatannya 20 dengan jarak 18 dan akan mendapatkan tingkat pengereman 40. Dan begitupun selanjutnya, nomor 3 sampai 10 akan mendapatkan nilai yang sesuai pada simulasi dan akan dibandingkan dengan prototype dan mendapatkan kondisi error sesuai dengan bagaimana perbandingannya dan mendapatkan nilai rata-rata. Oke, baik. Di sini saya ingin menunjukkan bahan-bahannya atau alat-alatnya. Di sini ada LCD 16x2, lalu ada modul I2C, lalu ada potentiometer. Ini fungsinya untuk menggerakkan nanti jarak dan kecepatannya. Lalu ada sysmin, lalu ada USB ASP. Nah, jadi ini modul I2C-nya untuk LCD-nya, dimana di sini ada untuk kabel kuning untuk ground, lalu ke VCC ke 5 volt, lalu hitam kabel hitam dan putih ini ke pin sysmin. Lalu ini yang potentiometer, yang satunya yang kanannya itu ke ground, yang ungunya ke 5 volt, lalu yang tengahnya ini ke pin sysmin. Nah, sama ini juga yang kanannya ke ground, yang kirinya ke 5 volt, lalu yang tengahnya ke pin sysmin. Nah, ini kabel kuning dan oranye dan merah ini untuk menyalurkan 5 volt dan ground pada project boardnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Di sini menggunakan liquid crystal, ini adalah untuk LCD-nya, dimana ini float untuk initial input, lalu di sini untuk derajat keanggotaan, lalu di sini membership function kecepatan, lalu ini untuk jarak, lalu ini untuk yang aktif, sama ini juga untuk yang aktif, lalu ini untuk diffuse, ini untuk nilai maksimumnya, lalu ini untuk diffuse. Nah, selanjutnya untuk mencari ini Fuji function, lalu ini untuk mencari derajat keanggotaan membership, ini untuk mencari derajat untuk segitiga jumlah jarak, ini untuk kecepatan, lalu ini untuk jaraknya. Ini adalah codingannya. Selanjutnya ini ada analog grid, ini untuk inputannya, lalu ini untuk inputan sangat lambat, lalu ini untuk lambat, ini untuk sedang, ini untuk cepat, lalu ini untuk sangat cepat. Nah, di sini ada jarak, itu untuk kecepatannya, ini untuk jaraknya, ini ada sangat dekat, lalu di sini ada dekat, ada sedang, di sini ada jauh, lalu di sini ada sangat jauh.
Nah, ini adalah mekanismenya, di mana sama seperti tadi di mekanisme MATLAB, ini nggak berbeda. Ini ada very low, di mana float ini very low, di sini untuk low, lalu ini untuk medium, untuk high, lalu ini untuk very high. Nah, di sini untuk LCD menampilkan LCD-nya cepat, kecepatan, jarak dan output. Nah, codingan ini sama saja konsepnya sama saja dengan yang MATLAB. Ini berbentuk codingannya, lalu ini berbentuk simulasinya. Nah, untuk penjelasan di sini saya akan mensimulasikan projectnya. Nah, di sini tadi untuk di MATLAB-nya itu adalah simulasinya ketika kecepatan 18, jarak 2, maka simulasinya mendapatkan 2,4. Nah, ketika projectnya itu mendapatkan 20. Apakah benar mendapatkan 20? Nah, di sini kita buktikan. Nah, di sini ada cepat diberi nilai 18, ini yang atas, lalu jarak di bawahnya nih, ini saya pencet karena LCD-nya tidak tahu kenapa rusak. Nah, jaraknya diberi nilai 2, lalu outputannya ini outputannya itu 20. Nah, berarti simulasi dan project itu berbeda 12. Nah, untuk selanjutnya kecepatan 20, jarak 18. Nah, di simulasinya itu mendapatkan 40, lalu di projectnya itu di project ininya mendapatkan 40. Apakah benar? Kita coba dengan kecepatan ini, kita putar dulu kecepatan 20, lalu jaraknya 8, ini kita putar 18. Nah, di sini di sini kecepatan, ini cepat itu adalah kecepatan, diberi nilai 20, lalu ini di atas kecepatan, di bawah itu ada jarak diberi nilai 18, lalu outputnya itu adalah baik, ketika output ini kecepatan diberi 20, lalu jarak diberi 18, maka outputannya akan mengeluarkan 29. Ini outputan akan mengeluarkan 28 sampai 29. Nah, sekian untuk projectnya. Project tugas kami. Bila kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.